Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ketemu di 0 SKS ini, Pak. Masih di seri MATLAB ya? Seri MATLAB masih lanjutkan konsentrasi yang berikutnya. Kemarin konsentrasi pemasaran sudah, Pak. Pemasaran sudah, SDM juga sudah gitu. Kalau SDM berarti fokusnya di individu-individunya kan ya, Pak ya, gitu ya. Terus isu sentralnya kan di kinerjanya ya, walaupun kinerja nanti lebih spesifik secara lagi. Behaviornya, Pak. Ya, secara behaviornya. Terus yang di pemasaran, Pak ya. Nah, pemasaran kemarin sudah dari sisi kita sudah sepakati dari sisi konsumen. Dari sisi konsumen, behavior yang nanti larinya ke consumer value atau customer value. Nah, sekarang kita ke keuangan, ini dari sisi mana, Pak, nanti? Dari sisi dari sisi mana? Terus kemarin datanya kan data primer. Keuangan bisa data primer kah atau sebaiknya data sekunder atau seperti apa? Betul. Tapi sebelum ke sana, sebelum ke penelitian keuangan, sebaiknya mungkin overview dulu lah, Pak ya, tentang keuangan. Artinya sebenarnya tujuan dari manajemen keuangan itu apa sih gitu. Terus nanti ya tentunya kita kaitkan dengan penelitian keuangan gitu. Posisinya di mana sih dalam organisasi gitu. Terus nanti barangkali ada teori-teori nanti yang terkait dengan manajemen keuangan. Gitu. Jadi keterkaitannya seperti apa gitu. Nah, ini banyak yang takut juga di keuangan karena katanya banyak perhitungan, banyak ngitung. Apakah seperti itu atau sebenarnya hoax atau hoax sebenarnya lebih enak malah gitu. Kita sekali lagi bukan di tataran strategic management, tapi di top manajemen. Kalau strategic di top, kita di middle. Kita di middle-nya. Jadi kemarin seolah-olah kita jadi manajer SDM sama manajer pemasaran. Itu tugas-tugasnya seperti apa, terus kalaupun dijadikan penelitian oleh mahasiswa seperti apa yang pasnya gitu ya. Iya, Mbak. Nah, sekarang karena kan kita di manajemen keuangan ini kan ada shareholder ya, Pak ya. Ada shareholder, ada ownernya di situ, ada pemilik saham gitu. Ada juga manajemen di situ. Nah, manajemen keuangan katakan di situ ya, manajer keuangan itu ya. Ada juga di sisi lain mungkin investor sama, Pak ya. Investor sama dengan shareholder, sama dengan owner, ya. Bagian dari situlah ya. Betul. Kalau kemarin kan di pemasaran ada produsen, ada konsumen. Betul. Nanti kita mulainya dari mana ini, titik mana? Kalau kemarin kan dari sisi produsen. Jadi sisi konsumen, Pak. Sisi konsumen. Ya. Nah, sekarang dari sisi mana? Investor kah atau internal manajemen? Ya. Silahkan, Pak Ahmad. Kita diskusi. Ya. Sebelum memulai ke sana, saya sebenarnya tertarik dengan awal berdirinya sebuah organisasi bisnis atau organisasi laba dulu, Pak. Menurut teorinya Dominic Salvatore itu di Salvatore's Theory of the Firm itu dia bilang bahwa tujuan berdirinya organisasi laba atau perusahaan, misalnya kita sebut aja perusahaan, misalnya kayak gitu, adalah untuk meningkatkan kemakmuran para pemilik. Kemakmuran para pemilik itu highlight yang pertama, kemakmuran para pemilik gitu. Nah, pemilik di sini kan yang dimaksud bisa shareholders atau para pemegang saham, segala macam investor dan lain-lain itu termasuk bagian dari sisi tinjauan pemilik gitu, maksudnya side-nya gitu, sisinya masih masuk sisi pemilik gitu. Nah,
Untuk mencapai kemakmuran itu kan otomatis perusahaan didirikan, selanjutnya lari ke kita apa istilahnya nextnya langsung lanjut ke tugas dari manajemen keuangan itu sendiri. Nah, manajemen keuangan ini di satu organisasi bisnis atau di perusahaan itu sebenarnya tugasnya ngapain? Manajemen keuangan tuh gitu, atau manajer, kalau orangnya manajer keuangan tuh tugasnya ngapain gitu. Nah, para ahli sebenarnya mendefinisikan banyak hal gitu, istilahnya ada definisi versi A, B, C dan lain-lain. Tapi kalau saya menggarisbawahi ada 3 poin penting dari tugas seorang manajer keuangan gitu. Yang pertama adalah untuk mencari dananya, mencari dana untuk operasional. Terus yang kedua adalah mengalokasikan dana-dana tersebut dalam pos-pos operasionalnya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah membagi hasil dari hasil operasionalnya. Jadi membagi dana dari hasil operasional. Apakah dananya untuk reinvesting, apakah untuk langsung dibagikan kepada para pemegang saham, para investor, para pemilik, maksudnya kayak gitu. Dan highlight kedua ini Pak. Highlight kedua. Yang pertama tadi kemakmuran. Betul. Ya. Nah, untuk kemakmuran ini gimana? Kasih tugas ke manajer keuangan. Tugasnya apa? Tadi 3 poin dana, alokasi dana dan membagi dana hasil dari hasil operasionalnya. Nah, yang suka agak apa istilahnya overlap gitu Pak. Sudah agak overlap mungkin kadang antara akuntansi dengan betul. Itu kadang suka agak overlap gitu. Jadi akuntansi poin pentingnya di mana, manajer keuangan atau manajemen keuangan maksudnya, manajemen keuangan poin pentingnya di mana gitu. Sebenarnya kalau singkat ceritanya orang akuntansi itu poin-poinnya adalah mencatat transaksi sampai jadi laporan keuangan. Yang selanjutnya dianalisis kan laporan keuangan. Berarti itu pembuatan jurnal, buku besar, sampai laporan keuangan, itu tugasnya akuntansi. Penting atau akuntansi. Betul. Nah, dari laporan keuangan dianalisis. Yang selanjutnya merumuskan satu kebijakan tertentu. Nah, itu ranahnya manajemen keuangan. Gitu. Berarti jadi lebih ke arah sebenarnya lebih ke arah ini ya, apa namanya, strategi ya nanti. Betul. Nah, bukan ngitung-ngitung tadi yang di awal tadi. Betul, Pak. Saya takut manajemen keuangan karena hitung ROE. Betul. Siap. Nah, nanti itu akan kita lanjut bahas di selanjutnya. Gimana ROE dan segala macam gitu. Ini di awal dulu, Pak. Betul. Nah, tadi dari situ, dari analisis laporan keuangan yang selanjutnya merumuskan kebijakan. Nah, itu justru adalah peran penting dari ilmu manajemen keuangan. Dari ilmu manajemen keuangan. Nah, ilmu manajemen keuangan itu maksudnya sebagai guideline gitu, sebagai pedoman, sebagai koridor bagi si manajer keuangan ini dalam mengelola dana dari sebuah organisasi gitu. Ini highlight ketiga Pak. Highlight ketiganya Pak. Highlight ketiga itu adalah ada guideline loh. Betul, ada pedoman. Pedomannya apa? Jadi ilmu manajemen keuangan itu sebagai pedoman bagi manajer dalam melaksanakan tugasnya. Betul. Yang tiga tadi. Betul. Serampangan lah tugas itu kan ada framework kan ada. Betul. Jadi tadi kita udah bahas tentang akuntansi dan manajemen keuangan. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke topik utama atau istilahnya yang jadi apa ya, poin-poin interest utama lah, isu-isu utama dalam keuangan itu apa gitu. Nah, isu-isu utama dalam manajemen keuangan itu sebenarnya tidak lepas dari tujuan dari manajemen keuangan itu sendiri. Gitu Pak. Nah, kalau kita bicara masalah tadi, tujuan perusahaan didirikan untuk apa? Memakmurkan para pemilik perusahaan gitu kan gitu. Nah, tujuannya tidak lepas dari highlight yang pertama tadi Pak. Jadi tujuan yang pertama untuk memakmurkan memakmurkan para pemilik perusahaan, terrefleksikannya dari apa atau tercerminnya dari apa? Yang pertama ada terrefleksikan dari memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan, bukan profit Pak ya, bukan profit Pak. Seperti kemarin Pak ya, di manajemen ini nih secara awam lah kebiasaan kebanyakan ya. Tentunya di kalangan mahasiswa juga banyak manajemen pemasaran, penjualan kan biasanya seperti itu. Betul. Kemarin dibahas penjualan satu sisi, ini ada yang lebih dalam lagi adalah value. Betul. Demikian juga ini. Bukan profit, bukan sasaran perantara profit itu, tapi tujuan utamanya adalah nilai perusahaan. Betul. Jadi sebenarnya di ilmu manajemen modern itu mau kita bicara manajemen sumber daya manusia, mau kita bicara pemasaran, keuangan, bahkan operasional, kita bicara sebenarnya value. Talk about value. It's modern management, it's all about value gitu Pak. Cuman value yang satu ditinjau dari sisi manusia, personal, jadi human capital gitu. Yang satu lagi dari brand image, brand value, brand value yang ketangkap sama customer, nanti customer value kan gitu. Nah, kalau di
manajemen keuangan ya value of the firm itu, nilai perusahaan. Itu yang value jadi semua. Value semua lah gitu. Itu manajemen modern tuh sebenarnya kita bicara itu. Nah, itu tadi tujuan yang pertama dari manajemen keuangan. Pak. Terus tujuan keduanya adalah menjaga stabilitas dan sustainabilitas. Jadi selain dia harus memaksimalkan nilai perusahaan, dia juga harus tetap menjaga stabilitas, Pak. Stabilitas keuangannya tadi, sustainabilitas untuk berkelanjutan, misalnya dan lain-lain. Itu jadi fungsi kedua gitu. Nah, kalau kita bicara profit, bicara capital structure atau struktur modal dan lain-lain, itu baru sampai di posisi kedua ini, Pak. Jadi sustainabilitas gimana bisa sustain? Ya memang harus terus menghasilkan laba. Iya, perusahaan jangan sampai perusahaan kan bangkrut. Minimal ya ajek lah gitu ya. Atau naik perlahan gitu Pak. Minimalnya naik perlahan gitu. Kalau ajek aja stuck sebenarnya. Stuck ya nanti bisa ketinggalan itu ya. Betul. Jangan sampai decline kan. Betul. Nah tadi terus bicara yang ketiga berkaitan dengan kebangkrutan tadi. Itu terkait dengan fungsi atau tujuan yang ketiga dari manajemen keuangan. Yaitu masalah risk management atau manajemen risiko ya. Betul. Ini berarti isu-isu sentral ini kalau ditarik ke penelitian ya. Ya, betul. Nah, isu-isu sentral itulah yang kalau kita bicara pakai kemarin istilahnya itulah yang jadi akibat atau jadi konsekuen. Jadi tiga hal itu semuanya bisa jadi konsekuen. Baik dari sisi memaksimalkan nilai perusahaannya, baik dari sisi menjaga sustainability dan stability gitu, maupun dari sisi risk management. Kalau risk management nanti kita bicara masalah teori kebangkrutan, bicara masalah financial distress misalnya kayak segala macam gitu. Kalau nilai perusahaan nanti kita bicara misalnya harga sahamnya, book value-nya misalnya gitu, atau ada skala pengukuran yang lain kayak Tobin skew dan lain-lain. Nah dari sini kita kaitkan dengan penelitian, berarti kita sudah dapat topik Pak, dapat topik atau isu sentralnya, isu sentral di dalam keuangan atau manajemen keuangan, penelitian manajemen keuangan ya tepatnya adalah tadi nilai perusahaan, stabilitas atau sustainabilitas, yang ketiganya adalah risk management. Isu sentral sudah kita dapat ada 3, minimal tadi ada 3. Nah sekarang kan itu kan akibat ya. Akibat konsekuen kan atau akibat. Nah sekarang cari penyebab atau antecedent. Kita sebut variabel X lah gitu ya. Atau bisa juga kalau misalkan tadi disebut sebagai Z ya variabel X atau Y sekarang. Betul. Jadi tergantung akibatnya apa. Kalau akibatnya Z ya sebabnya bisa Y bisa X. Betul. Kalau akibatnya Y ya kita sebabnya X. Itu hanya penamaan aja lah. Model statistikan. Model statistik ya. Sekarang sudah dapat isu sentralnya, akibatnya. Nah, sekarang kita cari penyebabnya. Manajemen keuangan tidak terlepas dari rasio-rasio keuangan, itu Pak ya. Betul. Apakah rasio keuangan yang akan dijadikan sebab tadi? Jadi anteseden ya, apakah bisa disamaratakan untuk satu tujuan? Atau untuk katakan untuk tujuan tadi nilai perusahaan, apakah bisa disamakan dengan tujuan sustainabilitas atau yang risk misalnya atau bagaimana? Itu yang pertama Pak. Betul. Yang keduanya apakah bisa langsung seperti variabel X satu berpengaruh terhadap Y misalkan, ataukah ada aturan lain ini? Karena kita ini berbicara kan masalahnya kan ini datanya data dalam skala rasio, data sekunder kan Pak ya. Betul. Ini adalah ya rasio, ini saya perhitungan. Azas statistiknya pun berbeda Pak. Ya, statistiknya berbeda. Nah ini gimana ini Pak Haji? Biar agak runut ini. Gitu. Yang pertama tadi yang di keuangan kan kita pakainya data sekunder Pak ya. Data sekunder. Jadi berbeda dengan yang penelitian MSDM maupun yang pemasaran yang kita pakai data primer. Kalau data primer kan kita langsung ambil dari responden, sedangkan data sekunder kan kita sudah ambil dari pihak ketiga dulu gitu kan misalnya gitu. Nah, itu sebenarnya terkait dengan yang pertama adalah tujuan dari penelitian. Kalau tadi kan kita udah bicara masalah tujuan manajemen keuangan untuk mencapai atau memaksimalkan nilai perusahaan, stabilitas dan risk management gitu. Nah, ini tujuan penelitian yang selanjutnya berkorelasi dengan tadi Pak. Untuk mencapai tujuan-tujuan tadi, nah apa yang mau kita lakukan? Apakah kita mau membandingkan kondisi sebelum dan sesudah, misalnya terjadi sesuatu hal seperti misalnya halnya merger perusahaan
atau misalnya ada kondisi, misalnya kayak sekarang ada kondisi sebelum pandemi dan pasca pandemi, terus kita mengkaji nilai perusahaannya, misalnya kayak gitu. Nah itu dalam penelitian disebut penelitian komparatif atau uji beda, misalnya kayak gitu. Atau yang model kedua, kita melakukan forecasting atau apa bahasa Indonesianya, ramalan mungkin gitu ya, meramal gitu, memprediksi, meramal gitu, forecast betul, gitu betul. ya, meramal tapi bukan ahli nujum gitu meramal tapi dari sains gitu, data-data yang sebelumnya, Jadi dari data-data sebelumnya kita mau meramal nilai perusahaan kah, meramal sustainabilitas atau stabilitas kah, atau mau meramal risk manajemennya, misalnya tadi pakai teori financial distress atau kebangkrutan misalnya kayak gitu. Nah itu nanti teorinya juga disesuaikan dengan apa interestnya para penelitinya sendiri. Berarti ada teori Pak ya? Ada teori, betul. Enggak semata-mata tadi langsung rasio terhadap rasio. Rasio terhadap aja, Betul. Nah menjawab pertanyaan Pak Imam tadi, bisa nggak rasio terhadap rasio? Sebenarnya nggak bisa, sebenarnya nggak pas. Karena secara ajas statistiknya pun, kan nanti kita bicara misalnya alat analisisnya kita pakai regresi dan lain-lain, justru harus dibuktikan bahwa antar rasio itu justru tidak saling berkorelasi, misalnya kayak gitu kan. Nah, di keuangan yang bisa menghubungkan antara misalnya variabel antecedent dan variabel konsekuen, itu harus ada theoretical framework-nya. Gitu. Ada theoretical framework yang sesuai dengan ya tadi. Betul. Kasusnya apa? Tujuannya kemana? Tujuannya kemana? Tujuan penelitiannya tadi saya udah bicara dua, mau komparatif kah atau mau forecasting kah? Ini cuma contoh aja, contoh dua. Masih banyak lagi yang lainnya. Tampil contoh dua, tapi tujuannya toh tetap sama. Tujuannya mau tadi ada 3 tujuan yang tadi kan Pak gitu. Berarti ada suatu persyaratan untuk menghubungkan rasio keuangan dengan rasio keuangan yang lainnya. Betul. Harus ada dasar teorinya. Harus ada dasar teorinya. Kan ada kalau nggak salah di ilmu manajemen keuangan lah katakan ya. Itu kan ada isinya diproksikan Pak ya. Yes. Diproksikan, artinya diwakili kan betul. Jadi dari rasio-rasio keuangan itu hanya diproksi atau diwakilkan oleh rasio-rasio hasil analisis laporan keuangan. Nanti kita contohkan Pak. Yang dimaksud rasio keuangan itu apa, terus rasio analisis laporan keuangan itu apa gitu. Nah, tapi sebelum ke sana saya mau bicara contoh-contoh theoretical framework gitu. Atau kerangka konseptual teorinya gitu. Misalnya kita ngambil satu konsep teori kayak signaling teori misalnya gitu. Signaling teori menggambarkan bahwa perusahaan-perusahaan yang punya profitabilitas yang bagus misalnya gitu. Ini kalau profitability signaling teori ini. Yang profitabilitasnya terus menaik itu merupakan suatu indikasi sinyal. Nah, jadi makanya kenapa disebut signaling teori, karena itu merupakan sinyal bagi kelangsungan nilai perusahaannya yang makin baik gitu. Profitabilitas itu merupakan sinyal bagi nilai perusahaan. Jadi kalau misalkan kita ingin mengambil isu sentralnya nilai perusahaan, berarti pas kalau kita memakai teori signaling atau signaling teori. Betul. Itu Pak ya, harus terkait. Harus terkait Pak, betul. Jadi itu theoretical framework yang menghubungkan antara antecedent dan konsekuen. Sorry nih Pak Ahmad. Berarti kalau ini secara teknis di penelitian ya pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Gitu. Betul. Adapun nanti nilai profitabilitas diwakili oleh apa nanti kita bahas ini. Betul. Lanjut Pak. Tadi salah satu contoh theoretical frameworknya misalnya ada. Baru satu Pak. Ini saya juga nggak akan cerita semua karena cerita semuanya sebenarnya sudah kita bahas di kuliah manajemen keuangan Pak. 8 SKS sendiri. Jadi nggak mungkin kita singkat. Belum tambah ALK-nya Pak. Belum tambah ALK-nya. Belum tambah akuntansi pengantar dan lain-lain. Iya. Jadi tadi satu contoh misalnya signaling teori. Selain itu ada lagi misalnya kayak agency teori. Nah, kalau agency teori berarti kita bicara masalah sudut pandang internal manajemen. Jadi ada sudut pandang internal manajemennya, ada sudut pandang pemilik misalnya gitu. Nah nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Ini cuma salah satu contohnya. Ada signaling teori, ada agency teori, ada misalnya teorinya Miller-Modigliani itu dividend irrelevant teori misalnya gitu. Atau ada lagi misalnya dividend signaling teori. Yang kebangkrutan itu gimana Pak? Kebangkrutan ada teorinya Alt-Zachman, ada Springate misalnya kayak gitu. Ada teori lagi misalnya kayak financial distress. Terus ada lagi kayak misalnya bird in hand teori misalnya kayak gitu. Ada tax preferences teori, ada macam-macam klientel, ada residual, expectation dan lain-lain, banyak sekali Pak. Jadi yang pertama dikaji justru atau yang pertama kali harus dipahami selain kita memahami kondisi lapangan yang kemarin kita udah cerita Pak di episode-episode sebelumnya. Adalah masalah penguasaan teori ini.
Jadi kayaknya menurut saya kalau untuk mencapai tujuan tadi, salah satu tujuan tadi misalnya bicara nilai perusahaan atau sustainabilitas dan lain-lain, kayaknya teori yang pas mungkin dari sudut pandang ini kayaknya agency teori. Mungkin kalau misalnya kita tadi bicara sustainabilitas atau stabilitas, masalah profitabilitas atau struktural modal, misalnya capital structure, misalnya leverage dan lain-lain. Kalau lebih teknis lagi, pengaruh struktur modal terhadap bisa nilai perusahaan. Sustainabilitas itu salah satunya bisa kita lihat dari struktur modalnya. Gitu Pak. Jadi perusahaan ini stabil atau tidak, akan sustainable atau tidak, salah satunya kan bisa kita lihat dari capital structure-nya gitu. Struktur modalnya gitu. Itu salah satunya. Jadi tadi tujuannya kan cuma ada 3. Cuma itu bisa kita pilih kayak misalnya nilai perusahaan. Ini sekalian aja misalnya gitu. Kayak nilai perusahaan bisa kita lihat atau kita proksikan tercermin dari apa? Misalnya harga sahamnya. Betul, kalau perusahaannya udah go public Pak ya. Atau misalnya dari book value-nya, nilai bukunya. Kan ada PBV itu Pak. Betul. Ada lagi yang tadi betul Pak, price to book value. Jadi membandingkan harga saham dengan nilai bukunya misalnya gitu. Itu ada proksi aja. Proksi. Gitu. Ada lagi kalau yang pakai teori bisa pakai teori Tobin-Skew. Tobin-Skew teori juga bisa dimasukkan ke situ sebagai salah satunya gitu. Terus untuk risk management tadi bisa kita pakai teori kebangkrutan misalnya kayak gitu. Misalnya yang jadi sasaran terakhirnya adalah rasio-rasio kebangkrutan. Springgate kah, Zachman kah? Jadi ini perlu di highlight Pak. Ini perlu di underline bahwa kita tidak boleh atau tidak bisa dalam konteks manajemen keuangan tentunya tidak bisa langsung pengaruh rasio terhadap rasio. Ya maksudnya Pak Imam rasio itu misalnya kan pengaruh ROA terhadap harga saham gitu ya. Pengaruh ROE terhadap harga saham. Betul. Nah, ini kurang pas ya Pak ya. Betul. Nah, harus tahu teori-teori yang cocok. Nah, yang cocoknya gimana ya harus diskusi dengan pembimbing kan. Itu tugasnya pembimbing untuk memetakan tadi. Misalnya tujuan kita nilai perusahaan. Ternyata yang bisa membentuk nilai perusahaan itu adalah profitabilitas, struktur modal, misalnya kayak gitu, atau ukuran perusahaannya kah, gitu, atau kita ambil dari rasio-rasio yang lain, misalnya kan kita punya rasio keuangannya kan ada likuiditas, ada aktivitas, ada solvabilitas gitu atau leverage, misalnya kayak gitu, ada lagi tadi profitabilitas sudah ada sama rasio pasar sendiri. Sip. Nah itu nanti dari sudut pandang peneliti, maksudnya dari sudut pandang peneliti yang menempatkan proksinya. Misalnya, kalau dari sudut pandang saya kayaknya paling pas profitabilitas diwakili atau diproksikan dengan ROA misalnya. Atau ROE misalnya kayak gitu. Itu juga dengan lokus kan ya? Betul. Itu lokusnya juga perbankan, betul dengan hotel, dengan konstruksi gitu ya, atau dengan kargo misalkan kan beda ya, Pak ya. Ini saya jadi ingat nih gara-gara Pak Imam cerita. Misalnya contohnya gini, ada satu perusahaan yang tugasnya sales gitu atau geraknya di bidang sales gitu, bidang penjualan. Yang satu lagi mungkin dia nggak sales tapi dia jasa misalnya kayak gitu, atau perbankan misalnya kayak gitu kan dia mungkin. Nah, otomatis rasio-rasio misalnya profitabilitas gitu yang pas kalau berhubungan dengan sales misalnya kayak gitu kan ada gross profit margin, net profit margin atau profit marginnya sendiri. Mungkin profitabilitasnya lebih pas diwakili itu gitu. Tapi sedangkan kalau yang misalnya pakai jasa apa segala macam, mungkin lebih pas misalnya apalagi yang perusahaan-perusahaan go public misalnya kayak gitu. Ya mungkin lebih pasnya ROA. TBK Pak ya. Yang udah TBK misalnya gitu kan. Mungkin yang lebih pasnya pakai ROA. Pakai ROE misalnya return on equity, return on assets atau earning per share misalnya. Tapi sekali lagi itu dikemas dalam bentuk variabel profitabilitas. Jangan secara eksplisit ROE berpengaruh terhadap ini ya. Betul. Jadi kita dalam penelitian itu justru ngasih sudut pandang dan ngasih reasoning. Kenapa kita pakai ROA? Ada pertanyaan lagi kan Pak. Terus di mana ROE dan ROA-nya? Nanti dijelaskan setelah itu kan judulnya saja. Betul. Karena banyak kasus kita jumpai gini Pak, misalnya pengaruh ROA dan ROE terhadap misalnya harga saham gitu. Ya kalau dilihat dari kajiannya ya dua-duanya ngukur profitabilitas. Jadi nggak terlalu menarik juga buat kita teliti. Kan justru kita harus ngasih reasoning kenapa di profitabilitas ini kita pakainya ROA. Kenapa kita pakai gross profit atau pakai net profit misalnya kayak gitu. Kan justru alasan-alasan itu yang baik untuk dikemukakan gitu Pak. Berarti dijelaskan nanti ya. Dijelaskan secara rincinya justru di pembahasannya. Seperti apa? Reasoningnya seperti apa? Bukan di judul. Bukan di judul eksplisit seperti itu. Betul. Ya, sip.
Tadi sudah ada variabel X-nya, ini bisa perdalam lagi nggak Pak ini Pak? Jadi diperjelas lagi lah variabel penyebabnya atau antecedennya. Yang ini bisa jadi anteseden, Pak. Ya. Betul. Jadi lebih jelas. Betul. Sebenarnya gini Pak, basicnya itu faktor yang dapat mempengaruhi tadi nilai perusahaan, stabilitas, sustainabilitas, sama financial distress atau risk management ya, kita tadi bicara risk management dan lain-lain. Itu secara general ada dua nih. Ada faktor internal perusahaan yang sifatnya mungkin controllable gitu ya, dari analis laporan keuangan gitu, maupun yang faktor eksternal yang sifatnya uncontrollable gitu. Tadi kalau faktor internal kita udah bicara contohnya kayak rasio-rasio di likuiditas gitu misalnya. Kalau likuiditas kita bisa mengkaji tadi misalnya pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan misalnya gitu, yang kita bisa proksikan likuiditasnya misalnya gitu dari misalnya current ratio, dari cash ratio misalnya kayak gitu, dari working capital atau total aset misalnya kayak gitu segala macam. Nah itu kan kita bicara likuiditas. Terus yang kedua misalnya dari rasio aktivitas misalnya. Rasio aktivitas misalnya kita bicara kayak total asset turnover, kita bicara dan lain-lain lah, banyak tuh masalah apa istilahnya aktivitas-aktivitas gitu misalnya. Terus profitabilitas tadi udah dibahas juga, misalnya dari sisi sales misalnya ada kayak gross profit margin, net profit margin. Kalau yang ada rasio pasarnya atau modalnya misalnya kayak ROA, ROE dari aset misalnya kayak gitu. Ada lagi misalnya earning per share, EPS misalnya kayak gitu, atau bisa bicara lagi kayak misalnya tingkat return saham misalnya kayak gitu. Pakai dua teori, return saham sendiri ada dua teori, ada arbitrage pricing teori, ada APT sama CAPM misalnya gitu. Itu juga bisa dipakai buat pemodelan-pemodelan di profitabilitas. Nah, terus selanjutnya ada yang solvabilitas atau leverage gitu, itu bisa pakai debt to equity ratio, DER, bisa lagi pakai debt to asset misalnya kayak gitu, bisa DPR gimana Pak? DPR MPR ya. Asal jangan DPD MPR aja gitu. Jadi tadi ada ada debt to asset, DAR, ada DER misalnya kayak gitu, ada long term debt equity ratio misalnya kayak gitu. Terus tadi kalau DPR tadi sebenarnya itu lebih masuknya ke kebijakan dividen, Pak. Kebijakan dividen itu juga bisa masuk, kalau tadi tujuan bisa masuk ke sustainabilitas, ke stabilitas, misalnya kayak gitu. Itu kan salah satu yang mau dikaji. Tapi DPR juga yang ini beda dengan DPR yang di istana, yang di Senayan ya. Atau bisa lagi dari rasio-rasio yang terkait dengan rasio pasar, misalnya kayak gitu. Itu contohnya. Nah kalau dari faktor eksternal kita bicara kayak misalnya kurs misalnya, nilai kurs rupiah, uncontrollable sifatnya bagi internal perusahaan itu sifatnya uncontrollable. Misalnya BI rate gitu, Fed rate itu apa ya istilahnya kayak tingkat suku bunga gitu misalnya. Jadi tadi dari internal ada rasio-rasio keuangannya, terus dari eksternal juga. Jadi X ini dilihat internal bisa, eksternal bisa. Oke, ya. Tergantung tadi teori mana yang dipakai dan tujuannya apa. Gitu. Oke, Pak Ahmad. Kita kan penelitian. Penelitian pada dasarnya, pada intinya ya mencari kebaruan kan. Kebaruan penelitian, betul. Kan tadi kan ya. Ada research. Kita udah bahas di episode 1. Episode 1. Jadi kita nggak usah bahas secara detail. Yang jelas, nah ini konteks researchnya, konteks kebaruan tadi kira-kira kan bisa bisa bukan kita siasati ya, artinya kita cari lah Pak ya, strategi lah ya, strategi untuk mencari itu lah ya, pencarian novumnya. Kalau di keuangan kira-kira cluenya lah Pak ya, seperti apa ini? Saya juga nggak bisa ngasih yang pasti misalnya seperti apa gitu, karena sudut pandang peneliti berbeda-beda gitu. Cuman kalau saya bisa ngasih clue semacam saran lah, suggest saran gitu misalnya gitu, kita bisa ngelihat dari kayak misalnya kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang misalnya berubah. Misalnya sebelum pandemi, setelah pandemi seperti apa misalnya gitu. Dari kondisi misalnya, atau satu perusahaan misalnya dari sebelum merger, pasca merger misalnya kayak gitu. Atau kalau yang lokus bisa nggak Pak? Tadi kan di perusahaan misalkan di perbankan. Betul. Itu kan ya? Nah, itu bisa jadi saran yang kedua Pak. Masalah sektor sampling, itu sebutnya sektor sampling. Jadi misalnya udah ada penelitian sebelumnya misalnya dari sektor perbankan. Kita ngambil sektor lain misalnya industri. Misalnya misalnya manufacture kah, atau misalnya properti misalnya kayak gitu,
atau misalnya bisa juga misalnya masih dari financial services lain yang bukan perbankan, misalnya insurance kah dan lain sebagainya gitu misalnya. Itu juga bisa. Baik dari sisi perusahaan-perusahaannya maupun sektor-sektornya. Itu juga tentunya nanti terkait dengan alat analisisnya yang kita pakai. Kalau satu perusahaan bagaimana, atau kalau banyak perusahaan gimana, itu nanti kita bisa cerita di episode lain lah Pak. Episode selanjutnya lah gitu. Nanti di statistik penelitian nanti Pak. Betul. Lebih fokus ke statistik yang digunakan untuk penelitian. Jadi biar couplingnya jelas. Betul. Ini membahas keuangan ini. Yes. Terus tadi mungkin setelah ada kondisi politik sosial ekonomi yang berubah, misalnya kayak gitu, terus sektor samplingnya, terus mungkin yang satu lagi, tapi ini mungkin levelnya agak naik ya, level logicsnya kita naikin lagi, adalah masalah semacam apa ya istilahnya, novum dari teori. Jadi misalnya kita compare antara satu teori, tadi kan saya udah cerita di awal, misalnya kayak theoretical framework kan? Yes, theoretical framework tadi. Tidak hanya satu. Coba 2. Betul. Nah, nanti 2-nya nanti komparasi apakah ada perbedaan atau seperti apa. Betul. Apakah justru sebenarnya kontradiktif antara satu teori atau saling menguatkan misalnya kayak gitu. Nah, itu justru jadi penelitian menarik juga yang bisa kita kaji. Bisa jadi novum juga. Tapi itu memang butuh logics yang lebih kuat. Kayaknya S1 jangan itulah Pak mungkin. Ya mungkin itu bisa buatin tingkat S2 S3 lah gitu ya. Atau disertasi yang S1 tadi di lokus lah katakan ya. Mungkin bisa di lokusnya pakai satu teori aja misalnya kayak gitu. Cuman sektornya tolong diperhatikan, misalnya perubahan sektor, dari sektornya juga sama gitu. Reasoning kenapa pakai proxy itu gitu. Misalnya tadi misalnya judulnya profitabilitas dan capital structure dan struktur modal terhadap nilai perusahaan misalnya kayak gitu. Atau yang lainnya misalnya kayak gitu. Nah, tapi harus ada reasoning yang kuat. Kenapa kok misalnya profitability diwakili oleh ROA misalnya gitu. Kalau capital structure diwakili oleh misalnya debt to asset misalnya DAR, debt to asset ratio atau debt to equity ratio misalnya gitu. Itu harus kuat. Argumentasinya harus kuat, reasoningnya harus kuat gitu Pak. Sebenarnya itu udah cukup. Termasuk nilai perusahaan yang mau diwakili sama apa nih? Mau diwakili sama harga sahamnya kah? Total apa istilahnya book value-nya kah? Dan lain sebagainya gitu misalnya kayak gitu. Itu 3 Pak udah Pak. Yes, itu udah ada 3. Mungkin kalau yang keempat dari sudut pandang investornya sendiri Pak. Dari sudut pandang penelitinya sendiri. Misalnya yang neliti sebelumnya dari sudut pandang investor. Coba saya pengen neliti kalau saya dari internal manajemen gimana, misalnya kayak gitu. Atau dari sudut pandang, ini yang jarang sebenarnya. Ada misalnya kalau saya dari sudut pandang government gimana ya? Dari sudut pandang pemerintah misalnya gitu. Regulator seperti apa? Misalnya kayak gitu. Misalnya pemungut pajak misalnya kayak gitu dan lain-lain. Itu juga menarik juga buat jadi novum penelitian yang nanti selanjutnya jadi novel penelitian gitu. Itu juga sangat menarik gitu, Bu. Oh, dari sudut pandang internal manajemen gini. Yang keempatnya adalah dari sudut pandang mana gitu. Penelitian sebelumnya dari sudut pandang misalkan eksternal, internal atau government misalnya gitu atau yang lain misalnya kayak gitu. Terus yang menarik lagi misalnya yang dikaji jangan hanya saham misalnya gitu. Tadi bisa kita kaji dari obligasinya kah, reksadananya kah, atau produk derivatif misalnya kayak gitu, ETF dan lain-lain lah. Banyak banget soalnya Pak. Ada kayak kontrak investasi kolektif misalnya kayak gitu, itu salah satu produk-produk derivat keuangan juga gitu ya. Sip. Oke Pak. Gitu. Atau bisa juga mengcompare kayak misalnya kondisi di Indonesia sama kondisi di luar misalnya kayak gitu dalam satu region ASEAN misalnya atau Asia atau misalnya membandingkan kondisi di Indonesia sama kondisi di Korea mungkin atau di Amerika, di Jepang dan sebagainya. Itu juga menarik buat jadi novum penelitian gitu. Dan yang terakhir mungkin kalau saya bisa ngasih saran adalah tambahan dari sudut pandang konsentrasi manajemen yang lain Pak. Misalkan sales-nya seperti apa? Betul. Jadi pemasaran. Misalnya kayak gitu. Kalau itu tadi sales misalnya contohnya bisa nyambung sama pemasaran gitu. Terus misalnya lagi MSDM misalnya gitu. Kalau MSDM kita bisa ngambil kayak misalnya kayak apa ya? Misalnya kayak penganggaran lah ya yang tepat misalnya penganggaran gitu. Atau keadilan anggaran misalnya kayak gitu-gitu. Bentuk-bentuk tunjangan misalnya yang lain-lain. Tapi harus dipisahkan antara bentuk kompensasi sama yang ini misalnya keadilan anggaran misalnya kayak gitu. Itu kan agak berbeda. Jadi reasoningnya juga harus kuat, teori-teori yang dibangun juga harus kuat, keadilan anggaran lah dan lain-lain. Itu juga kan bisa pakai data persepsi gitu. Dan menggabungkan misalnya satu penelitian
yang satu pakai data persepsi, yang satu pakai data rasio gitu misalnya, bisa aja, tapi kaidahnya harus dipenuhi gitu. Jadi bisa saja, tapi kaidah statistiknya harus dipenuhi, dan itu juga agak lumayan juga. Ya. Jadi pengolahan datanya juga lumayan. Pengolahan datanya juga beda. Ya. Ini mungkin kaitannya sama curhat mahasiswa lah gitu ya. Curhat mahasiswa itu kan. Gimana, Pak? Ya, iya sih. Tapi kan susah untuk mendapatkan ROA harus ngitung dan seterusnya, gitu kan. Nah, biasanya itu kan ada sebenarnya di sekuritas. Gitu. Nah ini mungkin bisa diceritakan sedikit apa itu sekuritas. Terus kenapa sih adanya sekuritas? Mungkin kebijakan pemerintah kok ada sekuritas. Apakah ada aturan-aturan atau seperti apa? Dan produk dari sekuritas itu apa? Terus kaitannya dengan penelitian, apakah kita bisa ya sedikit teknis lah ya mungkin. Ya sebenarnya gini Pak, kalau tadi kita bicara investasi di saham, obligasi dan lain-lain, itu memang peraturan pemerintahnya nggak bisa. Misalnya kayak satu perusahaan dia datang ke bursa efek terus Pak saya mau jualan saham perusahaan saya, nggak bisa. Nah, itu berarti kasarnya ini harus ada broker. Harus ada broker atau ada maklar lah kalau bahasa. Ada maklar, Nah, maklar itu kalau dalam fungsinya secara undang-undang itu secara peraturan namanya wakil perantara perdagangan efek atau wakil perantara perdagangan efek, WPPE. Gitu agak susah saya bahasa Indonesia gitu. Ada lagi yang nyebut kayak misalnya broker, ada yang lagi nyebut pialang misalnya kayak itu. Sebenarnya sama aja. Kalau bahasa undang-undangnya, bahasa peraturannya namanya WPPE tadi. Nah, selain itu ada lagi, kalau kita mau ngelepas saham, ngelepas obligasi misalnya kayak gitu, itu kita butuh yang namanya underwriter atau namanya underwriter gitu. Atau kalau di bahasa peraturannya namanya wakil penjamin emisi efek. Jadi emisinya tuh harus dijaminkan dulu sebelum perusahaan bisa IPO gitu bisa. Jadi IPO tuh ngelepas saham pertama kali ke publik Pak, initial public offering. Yes. Yes, tadi. Nah, terus selain itu lagi ada pihak yang ngelola kayak investasi kayak misalnya di reksadana misalnya gitu. Nah, itu disebutnya wakil manajer investasi kalau bahasa peraturannya gitu. Gitu. Nah, tadi dari 3 tadi, wakil perantara perdagangan efek, wakil penjamin emisi efek, sama wakil manajer investasi itu, nah itu bisa diperankan oleh sekuritas gitu. Jadi mungkin ada juga sekuritas yang cuma ngambil salah satu gitu, atau salah 2 misalnya gitu. Atau 3-tiganya sekalian juga bisa. Gitu. Ya, peran sekuritas itu. Peran sekuritas itu dari 3 hal tadi Pak. Gitu. Nah, untuk melakukan 3 hal tadi, biasanya sekuritas kan sekalian selain jadi perantara perdagangannya tadi gitu. Terus kita sebagai investor yang mau beli di bursa saham misalnya gitu, itu juga nggak bisa langsung. Saya misalnya langsung datang ke bursa efek Indonesia gitu misalnya gitu. Terus Pak saya mau beli saham, nggak bisa. Ya kita harus ikut keanggotaannya di salah satu sekuritas. Sekuritas manapun gitu Pak ya itu. Nah kita harus ikut di salah satu keanggotaannya gitu. Nah biasanya sekuritas itu juga ngasih saran, ngasih masukan buat saham yang kira-kira prospeknya akan berkembang bagus seperti apa gitu misalnya. Nggak harus yang blue chips, nggak harus yang itu gitu. Singkat cerita kalau blue chip tuh perusahaan-perusahaan yang udah kapitalisasinya bagus, nilai pasarnya liquid misalnya kayak gitu. Mungkin ada perusahaan-perusahaan tertentu yang lagi berkembang misalnya kayak gitu. Atau ada yang baru-baru mau IPO kayak kemarin kasusnya Gojek sama Tokopedia misalnya kayak gitu, Bukalapak IPO gitu misalnya. Ini yang baru Suzuki Mori misalnya kayak gitu mau IPO. Kita nggak mengiklankan mereka, cuma contohnya aja. Kalau yang mengiklankan nanti endorse bisa hubungi tim manajemen. Itu contoh-contoh kasus. Mungkin ada kasus-kasus yang menarik itu tadi juga kayak kasus-kasus perusahaan IPO kayak gitu juga itu menarik buat diteliti. Misalnya kayak uji sebelum IPO sama pasca IPO seperti apa proses kinerja keuangannya, proses tadi menuju nilai perusahaan dan lain-lain gitu. Itu juga menarik sekali gitu buat kita pelajari. Tadi kalau kita bicara peran sekuritas, paling tidak 3 tadi Pak. Buat perantara perdagangan efek, penjamin emisi efek, atau sebagai wakil manajer investasi. Gitu. Kaitan sama penelitian ini Pak. Kaitan sama penelitian. Ini kan berarti dia bisa memproduce ya Pak ya? Ya, nah tadi kaitan karena dia harus ngasih saran, ngasih saran gitu ke calon-calon investor yang produksinya apa aja ini. Gitu. Nah, biasanya sekuritas atau bukan biasanya memang salah satu yang dia lakukan adalah menganalisis laporan keuangan gitu. Jadi kalau kita ngambil laporan keuangannya dari Bursa Efek Indonesia langsung misalnya kayak gitu, itu kan data laporan keuangan mentah atau financial statementnya yang masih mentah misalnya kayak gitu. Jadi dengan bentuk-bentuk akuntansi dan lain-lain lah gitu. Nah itu memang konsekuensinya ya kita harus ngitung kalau pakai data itu gitu. Nah biar lebih mudah pakai data yang dari sekuritas karena udah dalam bentuk hasil analisis rasio-rasio
keuangan yang dari hasil analisis laporan keuangannya gitu. Artinya ini secara teknis mahasiswa akan lebih dimudahkan daripada mengambil laporan keuangan, kan gitu ya. Itu kan masih mentah untuk diolah menjadi ROA, ROE dan seterusnya gitu dan yang lain. Nah, kalau ngambil dari sekuritas itu sudah ada. Ya tentunya yang TBK ya Pak ya. Iya, perusahaan-perusahaan yang sudah go public lah ya istilahnya gitu. Go public. Nah, oke Pak. Berarti bagi mahasiswa ini silahkan bisa masuk ke sekuritas, tapi untuk teknis maksudnya dan seterusnya mungkin akan kita bahas di next session. Iya, di next kesempatan atau mungkin kita lagi nunggu sekuritas yang mau endorse ya. Kita bahas bareng-bareng. Iya. Gimana masukin lain-lain misalnya itu gitu. Kan mahasiswa itu Pak, banyak itu mahasiswa kan banyak atau sekali. Sebenarnya Bursa Efek Indonesia juga punya program sekolah pasar modal dan lain-lain itu juga bisa jadi pintu masuk ya. Oke. Artinya sudah dapat ini. Nah, ini kaitannya dengan ini Pak, penelitian yang cross section, time series dan data panel tentunya. Data panel. Kan ada Pak, saya mau meneliti satu perusahaan. Saya mau meneliti beberapa perusahaan. Gitu kan ya. Sektoral dan seterusnya. Ini kan untuk forecasting Pak. Forecasting kan berarti prediksi ke depan dengan memanfaatkan data yang lalu. Sudah ada, betul. Nah, artinya kan berarti time series ya Pak ya. Bentuk penelitiannya data series di sini. Data series gitu. Nah, ini kan untuk satu perusahaan. Betul. Nah, kalau untuk 2 perusahaan atau lebih gitu ya, berarti kan data panel Pak ya ini ya. Iya, namanya data artinya panel. Perusahaannya banyak, waktunya juga banyak. Nah, ini sangat memungkinkan kalau datanya dari sekuritas mungkin tidak terlalu sulit buat gitu. memperoleh hasil ininya Pak ya. Dan kaitannya mungkin itu Pak sama kira-kira tools mungkin yang bisa dipakai, apakah SPSS bisa atau Reviews dan seterusnya. Sebenarnya kalau untuk toolsnya, jenis-jenis data dari bentuk, skala dan lain-lain, mungkin itu kita memang butuh satu episode khusus ya Pak ya. Mungkin nanti kita bahas satu episode khusus. Clue-nya aja lah. Kalau secara clue sebenarnya gini basicnya. Yang kita tools analisis yang kita pakai itu sebenarnya semuanya bagus, tapi semuanya juga punya keterbatasan gitu. Jadi kayak misalnya tadi kita yang paling sering dipakai misalnya kayak SPSS misalnya kayak gitu-gitu. Nah, itu ada enaknya tapi ada juga keterbatasan gitu. SPSS paling bagus ya cuman buat data tipe cross sectional maupun yang data series bisa ya. Berarti pakai SPSS masih bisa. Data series masih bisa. Berarti untuk satu perusahaan untuk beberapa waktu ya gitu ya. Berarti data series kan ya. Beberapa waktu tahun misalnya gitu ya. Kalau sekarang 2021 misalnya laporan keuangan dari 2010 sampai 2020 misalnya 10 tahun misalnya atau 5 tahun misalnya kayak gitu-gitu. Bisa per tahun, bisa semester bisa atau kuartal triwulan ya. Iya. Nah, itu masih bisa pakai SPSS. Betul. Karena ini ada banyak juga, bukan banyak ya. Ya sering kita dapati juga yang data panel ini Pak, data panel. Tapi dipakai toolsnya adalah tadi SPSS. Nah, ini mungkin ada kekurang tepatan atau gimana ini Pak? Iya, kalau bisa atau pakai apa sebaiknya? Iya, gitu. Kalau bisa saya analogikan kan sebenarnya tools tadi alat program lah ya Pak ya, software itu kan itu cuman kayak analoginya kayak kendaraan gitu Pak ya mungkin ya. Gitu. Kendaraan kita yang pasnya kalau bawa 10 orang naiknya mungkin bukan motor gitu. Mungkin harus pakai minivan gitu atau bis kecil misalnya. Kalau bawa 50 orang ya harus bis besar misalnya. Itu analoginya sama. Jadi tadi kalau misalnya datanya banyak kayak data panel kayak gitu, ya mungkin pakai SPSS nggak pas. Karena si data panel itu sendiri harus kita uji model data panelnya. Jadi sebelum kita menganalisis datanya misalnya pakai alat kayak regresi dan lain-lain gitu misalnya, itu harus kita uji dulu model regresi data panelnya gitu. Nah, model regresi data panel ini memang tidak bisa dilakukan ujinya di SPSS. Fitur untuk fiturnya itu terbatas, nggak ada SPSS gitu. Karena toolsnya juga memang bukan diciptakan untuk itu. Nah, peruntukannya beda. Tools yang paling pas mungkin pakai econometric views atau views gitu misalnya kayak gitu. Itu lebih pas untuk pengolahan data panel gitu. Nanti mungkin juga bisa kita bahas gitu. Jadi sekedar ini Pak, apa namanya sih, kan banyak juga yang mahasiswa yang konsultasi atau nanya kan seperti ini pas tahu nggak Pak kalau misalkan saya pakai SPSS untuk yang data panel gitu. Ya, sebenarnya kan bisa tapi hanya terbatas nanti bisa kita bahas lanjut. Cuman saya pengen cerita singkat aja kayak bisa pakai SPSS tapi cuman kita membuktikan common models.
Sedangkan ada 3 model kan, ada fixed model, ada common, ada random misalnya kayak gitu, random effect yang kita masukin itu nggak bisa. Oke Pak Ahmad, ini kayaknya kalau dibahas ini akan banyak Pak. Nah ini kayaknya nanti mungkin dimasukkan ke lab kayaknya. Betul. Kan kita udah membahas lab SPSS sudah gitu ya. Nanti peruntukannya untuk apa sudah ada. Nah, data keuangan termasuk di dalamnya. Tapi yang data series. Khusus untuk data time series lah ya. Jadi satu perusahaan dengan banyak waktu lah gitu ya. Nah untuk yang data panel berarti ini karena permintaannya lumayan banyak Pak. Itu apalagi yang teman-teman yang S2 sedang tesis S2. Itu Pak saya pakai banyak ini dari BI beberapa perusahaan. Saya mau akan ini tools yang cocok apa gitu. Ya. Mungkin nanti bisa kita tambahkan di lab selain masalah toolsnya tadi, masalah EVS. Misalnya kita bisa tambahkan lagi dengan contoh-contoh pembuatan tabulasi laporan keuangan, tapi yang langsung connect dengan sekuritas misalnya kayak gitu, itu akan jauh lebih mudah lah gitu. Nanti mungkin bisa ditunggu di seri lab ya. Seri lab. Bukan di seri Medlit tapi di seri lab. Seri lab nanti. Medlit di konsentrasi nanti ada Medlit ke apa namanya sih pembahasan tata cara ya Pak ya, bab 1 bagaimana penulisan dan ini kan selanjutnya ya nanti ya. Atau tadi yang menarik sebenarnya kita mungkin harus jembatani dulu kayak dengan statistik dasarnya lah gitu istilahnya. Jadi setelah konsentrasi ini selesai, pembahasan konsentrasi, kita akan bahas tentang statistik penelitian. Kemudian baru nyusun bab 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini konteks penelitian tugas akhir Pak. Iya, khusus yang kuantitatif ya. Untuk kuantitatif dan mungkin kuantitatif asosiatif yang udah kita bahas. Ya, tentunya nanti pembahasan untuk jurnal walaupun sama-sama penelitian karena konteksnya beda. Jadi kita tetap apa namanya sih ya tetap explore. Nah, kita juga menerima masukan-masukan. Banyak juga yang pengen ditampilkan Pak, tolong dong yang kualitatif ya nanti. Gitu ya. Jadi dan sebenarnya kita juga sampai sekarang masih belajar terus Pak. Iya. Kalau udah jadi pembimbing, udah jadi dosen terus belajar enggak Pak? Enggak Pak. Tetap kita jadi manusia pembelajar. Gitu. Betul memang. Ya, salah satu sebenarnya tugasnya seorang dosen itu kan yang utamanya justru sebagai fasilitator Pak. Jadi bukan dosen di kelas artinya dia yang paling pinter gitu. Enggak ya. Ya paradigma ini harus karena kemajuan sekarang udah dinamika kemajuannya udah luar biasa. Kita bukan apa-apa Pak. Betul. Jadi kadang kita juga butuh input dari mahasiswa butuh itu. Kalau saya lebih suka memang kelas kuliah itu kelas diskusi. Kita membuka diskursus baru kayak kemarin kita misalnya cerita tentang manajemen pemasaran. Oh ternyata bauran pemasaran yang baru bukan 7P lagi. Ternyata ada 9P misalnya. Ada tambahan lagi public opinion sama political power gitu misalnya. Walaupun teorinya masih lemah misalnya kayak gitu, cuman itu jadi diskursus sendiri. Betul Pak, yang kemarin kita diskusikan di pemasaran juga kan ternyata kan bukan produsen driven atau customer driven. Ya itu kan dikotomi itu. Justru yang terbaru itu. Betul. Saya inovator saya coba pelajarin lagi, saya coba diskusi lagi. Ternyata inovator driven banget sekarang gitu. Wah itu menarik sekali gitu, inovator driven yang dia sebenarnya harusnya mungkin kita relate juga kemarin misalnya contoh produknya misalnya kayak gitu kayak Tesla gitu Tesla Mobile misalnya gitu. Wah itu luar biasa. Nanti kita bahas khusus lah itu diskusinya panjang juga soalnya. Kan ini kan seri khusus bimbingan keuangan khusus. SDM khusus. Nah ini kan pondasinya dulu Pak. Pondasinya dulu karena konteks kita adalah Medlit gitu. Untuk Medlit. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu dan bisa share lah apa yang kita bisa ya. Tentunya kan banyak masukan dari pemirsa lah. Betul. Ya seperti itu dulu Pak Ahmad sudah cukup banyak tentang manajemen keuangan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inspirasi, motivasi juga pada khususnya bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.